Ibu-ibu, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Deh, Imam aja hilang motornya. Ayo, ibu-ibu, hilang anakmu siapa kau cari? Polisi. Hilang binatang ternakmu siapa kau cari? Polisi. Hilang suamimu siapa kau cari? Janganlah kau cari polisi, carilah suamimu. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Dengar baik-baik, Bu. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isi surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjukkan tangan saya. Hah, mana di sini yang tidak ada dosanya? Ini di belakang saya. Buka-buka banyak dosanya juga itu. Ini ibu-ibu. Dosa tukang gosip. Ustadznya saja dia gosip. Saya lewat tadi di sini ada yang bisik, saya dengar, itu juga bajunya yang di YouTube. Ayo, mana ada orang tidak ada dosanya? Ini yang ceramah, ulama, ada juga dosa saya, Bu. Apa dosa saya? Dosa mata. Waduh, kalau saya pergi jogging, habis amal saya, Bu. Baru turun dari mobil, di depan paha. Saya tengok sebelah kanan, wih, pantat. Sebelah kiri, dada. Balik saya ke belakang, ketik. Habis amal saya, Bu. Dia bilang mahasiswa saya, kenapa kau tengok, Ustaz? Ya pastilah ditengok, barang bagus. Kalau begitu, Ustaz, kenapa orang masuk surga? Karena, dengar baik-baik, orang masuk surga karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Itulah sebabnya, Pak, Bu, ada dua malaikat yang selalu mendampingi kita 24 jam. Kalau ibu hadir pengajian begini, satu dicatat pahala. Melangkah kaki kanan, satu lagi pahalanya. Melangkah lagi kaki kanan, satu lagi pahalanya. Syukur alhamdulillah, Bapak Ibu bisa sampai di sini karena kaki kita melangkah bergantian. Bayangkan kalau kaki tidak mau bergantian, tidak sampai kita, Bu. Atau dia mau satu saja mengalah terus, tidak sampai. Atau dia mau bersamaan. Iya toh? Maka Ibu, Bu, kalau pahalanya majelis taklim, bersenyum, menyingkirkan duri di jalan, bicara yang sopan, maka dicatat kanan. Oh ini, Bu, gagah mana saya dengan ini tuh, Bu? Bu, gosip, dengki, iri hati, tidak pakai jilbab, tidak sholat, dicatat sebelah kiri. Maka ketika di padang nanti hari pengadilan, yang baik timbang, jelek timbang, timbang sama timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada dosanya, maka dia masuk surga meskipun selisihnya 0,1%. Maka saya mau ajak salawat, bisa Bu ya? Ayo kita salawat bareng-bareng, yuk. Yuk. Kita lihat dulu mana lebih kencang bapak-bapak dengan ibu-ibu. Kita tanding ya, tapi kayaknya kalah kami bapak-bapak. Kenapa? Banyak betul perempuan di sini. Masya Allah. Sepanjang saya jadi penceramah, sepertinya inilah acara sore yang paling ramai. Masya Allah. Ayo salawat bareng-bareng, Bu. Ikut sama saya. Salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Ibu-ibu diam. Diam Ibu. Kita dengar ini di atas. Ini para pejabat kita. Kau tengok pejabat kita salawat. Ayo Pak Pati, jangan mempermalukan Pak ya. Ayo Pak, ayo. Diam yang lain diam. Kita dengar ini pejabat. Ya.
Ayo Pak. Salatu. Nilainya 9,9. Mohon maaf Ibu, beliau yang ngundang saya. Ayo rame-rame bareng-bareng, salawat bareng-bareng. Yuk. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Pak Bupati Kabupaten Langkat beserta permaisuri beliau. Beliaulah ini yang paling banyak amalnya hari ini di sini. Kenapa? Karena beliau yang ngundang kita. Biar saya mau datang ceramah tapi tidak ada yang ngundang. Bayangkan kalau saya ceramah di sini Bu, 1 jam tidak ada yang nonton. Berapi-api lewat Pak Kapolres. Sudah lama sakit itu tas Bugis. Iya toh? Siapa yang undang kita datang dengar tausiah di tempat ini? Beliau Pak Bupati. Maka kita doakan sehat walafiat, panjang umur. Yang kedua yang kita hormati Bapak Kapolres, Pak David. Beliau ini cinta rakyat. Bu, jangan kau musuhi polisi. Hei, dengar baik-baik. Hei, jangan musuhi polisi. Ibu-ibu, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Ayo, ibu-ibu, hilang anakmu siapa kau cari? Polisi. Hilang binatang ternakmu, siapa kau cari? Polisi. Hilang suamimu, siapa kau cari? Janganlah kau cari polisi, carilah suamimu. Iya toh? Makanya jangan musuhi polisi. Bayangkan kalau di Kabupaten Langkat ini tidak ada polisi. Tanah Bapak diserobot, anak Bapak Ibu diperkosa. Datang ke Kapolres, mohon maaf komandan, tolong bantu cari pelakunya. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Iya toh? Kita bisa ceramah seperti ini, aman damai, gara-gara apa? Gara-gara kita dijaga sama bapak-bapak polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Iya, karena kalau bapak mati siapa yang bungkus? Iya toh? Makanya yang baik, polisi lindungi ulama, jaga rakyat, rakyat doakan polisi sehat walafiat. Mana lagi mau dihormati? Yang kita hormati Ketua DPR, Wakil Rakyat. Saya berwasiat kepada Bapak, saya mau tanya Bapak Ibu. Bu, mana lebih tinggi posisinya bupati dengan wakil? Bupati. Mana lebih tinggi gubernur dengan wakil? Gubernur. Mana lebih tinggi Kapolres dengan wakil? Berarti lebih tinggi ketua daripada wakil. Bapak ini wakil rakyat, kami yang diwakili. Jangan merasa Bapak lebih mulia daripada rakyat. Ya. Dan dengar semua. Tidak gampang orang jadi anggota DPR. Kenapa? Mesti uang banyak keluar. Kenapa? Karena kau juga mau disogok. Begitu mau dicoblos, wane piro. Maka terpilihlah anggota DPR yang tidak amanah. Begitu orang rapat dia pikir siapa salah? Bukan dia. Siapa yang salah? Kenapa kau pilih? Kau pilih hanya karena uangnya meskipun kau tahu dia tukang tipu. Maka yang akan datang
Jangan pilih karena popularitas. Jangan pilih karena kekayaannya. Jangan pilih karena isi tasnya. Jangan pilih karena popularitasnya. Tapi pilihlah karena moralitasnya. Betul-betul baru ku ambil serangan fajar. Mana lagi? Mana lagi yang kita hormati? Yang kita hormati Bapak Kajari dari Makassar, sekampung saya. Ini bedanya orang Medan sama orang Bugis Makassar. Orang Medan, orang Langkat takut sama istrinya. Maka ada disebut polisi toba. Termasuk Pak Bupati. Takut juga sama bininya. Tapi kami orang Bugis Makassar, mohon maaf, tidak ada yang takut sama istrinya. Dan apa? Cuma istri kami lebih berani. Yang kita hormati Bapak Dandim, Pak Tentara. Bu Ibu, dengar. Waktu saya tamat SMA, saya daftar tentara. Mau ikut jadi penerbang. Karena ceper, tidak lulus. Makanya saya sakit hati lihat tentara kalau ada lulus pendek. Teman saya waktu itu lulus. Sekarang dia polisi. Dia 2 bunga di sini, AKBP. Reserse dia pakai baret merah. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya caramai kau semua. Artinya, Bapak Ibu kalau ada hajat, ada keinginan, Allah tidak kasih, berarti bukan itu yang terbaik buat kita. Yang saya hormati Pak Dandim. Mana lagi? Habis. Pokoknya saya sayang semua Bapak Ibu sekalian. Dan ibu-ibu terutama ini yang berjemur. Inilah yang paling banyak juga pahalanya juga di sini. Bayangkan dari jam 2 sudah ada di sini. Basah keteknya semua di sini, Masya Allah. Tentu makin banyak susah dalam dengar dakwah, makin banyak pahalanya. Ibu lebih banyak pahalanya daripada duduk cantik di sini. Iya toh? Ini acara apa Ibu? Saya lupa sudah ini. Ulang tahun Kabupaten Langkat yang ke 200. Wih, lebih lama ini daripada Indonesia. Saya kasih oleh-oleh hadis Nabi. Kata Nabi kalau mau ini berjaya di kabupaten, 4 rahasianya. 1. Dengar, Upsus salam. Kata Nabi, tebarkan keselamatan. Keselamatan dalam arti apa? Bapak polisi, berikan keselamatan ke rakyat. Jangan Bapak menodai warna coklatnya. Akhir-akhir ini saya di medsos saya marah yang menghina polisi. Gara-gara beberapa oknum, polisi dipermalukan. Yang permalukan pelawak. Rugi sekolah tinggi-tinggi. Rugi jadi akpol. Rugi jadi jenderal kalau dihina sama pelawak. Kenapa mereka menghina? Karena kelakuan juga para polisi. Maka saya marah Pak Kapolres kalau ada yang hina polisi. Kenapa Ustadz marah? Karena kita bisa ceramah dengan tenang seperti ini karena kita dijaga bapak-bapak polisi. Maka yang baik saudara-saudara sekalian, rakyat cintai polisimu. Polisi jadilah penyelamat, pelindung, pengayom, pelindung masyarakat. Itulah polisi. Anggota DPR, jadilah keselamatan buat rakyatnya. Bicaralah ketika ada masalah. Karena kalau tidak bicara, maka rakyat akan bicara. Dan kalau rakyat bicara, takutnya mereka melempar. Dalam sholat berjamaah, ketika imam salah, Allahu Akbar, mestinya imam ruku dia sujud. Boleh ditegur? Boleh. Cara tegurnya bukan ditendang pantatnya. Bego. Woi Pak Imam salah. Tidak boleh begitu. Apa diucapkan? Subhanallah, Maha Suci Allah. Maka boleh menegur bupati, boleh menegur Kapolres, boleh menegur anggota DPR, tapi bukan dengan cara membakar kantor.
bukan dengan cara melempar, bukan dengan cara menghina, memaki-maki, tapi kita puji Allah. Subhanallah. Siapa yang menegur ketika bupati salah? Anggota DPR di belakang ini. Kalau dalam sholat berjamaah namanya muballaga. Ibu dengar enggak kalau di Masjidil Haram, kalau Pak Imam bilang Allahu Akbar, ada yang teriak itu di belakang, Allahu Akbar. Sami Allahu liman Rabbana lakal hamd. Itu muballaga, anggota DPR. Maka anggota DPR ngomong ketika bupati salah, jangan malah bersekongkol. Bukan dilangkat, bukan. Ini di negeri anta berantah. Kalau dilangkat, akur. Bupatinya sama wakil wah, akur sekali ini, Masya Allah. Iya toh? Ayo, bagi bupati, tebarkan keselamatan. Bagaimana caranya? Bikinlah peraturan yang membuat rakyat kita ini gampang menikmati pendidikan yang baik. Bagi rakyat kita ini kasihan, tidak banyak kami minta. Cukup kami dilayani ketika pergi puskesmas. Maka pilih kepala dinas, Pak, yang betul-betul mengabdi, bukan yang menjilat. Yang merusak negara kita ini banyak penjilat. Iya Pak, siap Pak. Siap-siap di depan bupati, begitu ketemu rakyat hilang siapnya. Maka Pak Bupati, pilihlah kepala dinas yang betul-betul dekat dengan rakyat, bukan yang menjilat sama istri bupati. Karena biar Pak Bupati senang, kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Ya, maka Pak Bupati jadilah rahmat bagi seluruh alam masyarakat kita. Dan Pak Bupati jauh lebih gampang Bapak berdakwah daripada Dasat Latif. Maksudnya apa Ustaz? Saya ceramah di depan PNS satu kabupaten. Saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah. Tidak ada yang datang. Tapi begitu Pak Bupati sholat berjamaah duhur, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Bupati cari kepala dinas pendapatan daerah. Mana ini kepala dinas pendapatan daerah? Sudah banyak pendapatannya, tidak pernah datang-datang. Oh, ajudan, telepon beliau, Pak Kadis, Bapak dicari sama Pak Bupati. Kata beliau tidak pernah dilihat sholat jamaah. Besok belum azan sudah ada itu Pak Kadis di situ. Itulah hebatnya menjadi kepala dinas. Itulah hebatnya jadi bupati. Rugi Bapak, habis duit miliaran rupiah, habis duit puluhan miliar untuk jadi bupati, tapi Bapak tidak gunakan untuk dakwah. Upsus salam bagi kita juga umat Islam. Mari ciptakan keselamatan. Jangan kita mengaku rahmatan lil alamin, tapi kita bertetangga, kita bermusuh. Satu, jadilah keselamatan buat orang lain. Polisi jadi polisi yang rahmatan lil alamin. Ibu rumah tangga jadi ibu yang menyenangkan bagi suaminya. Tidak usah dulu sama tetangga, sama suami saja dulu. Banyak istri nanti kata Nabi menjadi penghuni neraka gara-gara dua sebabnya. Dengar ini para ibu. Ibu itu gampang sekali masuk surga, tapi setan tahu. Maka Nabi katakan dua penyebab perempuan gampang masuk neraka. Satu, tidak mampu tahan lisannya. Tukang gosip. Datang pengajian begini masih gosip itu. Ada orang lewat, dia lihat-lihatinya. Dia tidak gosip tapi mukanya sinis. Apa? Kenapa? Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Itu melengket di giginya. Ini semua ini tukang gosip. Maka selama ibu pandai menjaga lisan, ibu pandai menahan tidak gosip, syarat pertama sudah lulus, gampang masuk surga. Yang kedua penyebab gampang perempuan tergelincir masuk neraka kata Nabi, karena dia tidak taat kepada suaminya. Betul-betul kau semua pelakunya. Bu,
Suatu ketika saya tanya istri saya, Mama Nyece, saya bilang, sayang, andai saja saya sakit keras dan tidak bisa sembuh kecuali diizinkan kawin lagi, menurutmu bagaimana sayang? Apa dia jawab, Pak Bupati? Lebih baik saya doakan kau mati saja. Saya doakan kau husnul khotimah. Bu, Ibu, Bu, kenapa perempuan gampang masuk neraka? Karena suka menghina suaminya. Bu, boleh marah sama suami? Boleh, tapi tidak boleh menghina. Bang, saya tidak sangka kau begini, Bang. Jauh-jauh ku tinggalkan Banda Aceh untuk ikuti kau, Bang. Ternyata kau ada kesalahan selama ini kau rahasiakan. Boleh marah seperti itu, boleh. Tapi kalau menghina tidak boleh. Mana itu menghina? Kau tunjuk suamimu. Memang kau goblok, domo, beleng-beleng. Itu tidak boleh. Kenapa? Menghina. Bu, Bu ikut. Kalau hafal ini ikut ya, Bu. Ya, kalau hafal. Bu. Kalau marah sama suami boleh, tapi jangan menghina. Ulang. Boleh marah sama suami, tapi tidak boleh marah boleh. Bang, ternyata gajimu 1 bulan 7 juta. Kok ku cuma kasih saya 5 juta? Ternyata kau bohongi saya selama ini. Nggak kusangka kau begitu, Bang. Boleh marah seperti itu. Tapi kalau kau ambil sendal lalu kau lempar, itu menghina namanya. Tidak ada dilangkat. Tidak ada kan? Bu, kalau marah sama suami gampang. Bukan menghina. Suamimu tidak sholat, suamimu penipu, suamimu selingkuh, jangan update status menghina dia di Facebookmu. Tapi bagaimana caranya? Kau singgung saja dengan sambil menyanyi. Pulangkan saja aku pada, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan bila samakah aku yang dijual hingga sesukamu, kau saya tahu ini mama-mama tua semua di sini. Lagu-lagu masih lebih baik, Bu. Bagus itu lagu zaman dulu daripada lagunya ibu sekarang. Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan. Apa kau dapat kiri kanan kita? Lagu ibu-ibu zaman dulu. Bu. Kalau saya istri saya juga istri saya ngomel. Kenapa jarang di rumah? Baru 4 jam pergi lagi. Baru 1 hari pergi lagi. Rasanya saya mau protes, kan bilang dalam hati saya kan pergi bukan selingkuh, saya pergi umat. Tapi dijelaskan pun nanti dia tersinggung. Saya balik kanan baru menyanyi saja. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya demi kau terpaksa. Masya Allah. Pertama, Kabupaten Langkat kalau mau maju, ayo tebarkan keselamatan. Tentara tebarkan keselamatan. Jaksa tebarkan keselamatan. Rakyat jabarkan keselamatan. Para pejabat sebarkan keselamatan. Pengusaha sawit sebarkan keselamatan. Ya, kasihan rakyat kita. Gara-gara sawah hutan digundul.
gara-gara sawit diutamakan. Bolehkah Allah melarang kita bikin kebun sawit? Tidak ada ayat melarang kebun sawit. Yang Allah larang serakah.